Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ilmu sujud, ilmu sujud tilawah, Mas Udin tolong siap. Ya, saya menemukan hadis di buku apa ini? Marokil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Ada hadis bahwa memberikan ilmu yang bukan ahlinya itu seperti mengalungkan permata, emas, intan kepada babi. Di sini nggak ada matannya, nggak ada. Akhirnya saya cari ketemu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Umum kan? Diwajibkan belajar bagi setiap orang muslim. Wa wadi'ul ilmi inda ghairihi, memberikan ilmu kepada yang bukan ahlinya, kamu qallidil khonaziri jauhara wal lu'lu'a wal zahaba, seperti mengalungkan permata, intan, emas kepada babi. Penuh kiasan enggak ini? Penuh kiasan. Maaf, babi itu kalau dikalungi emas permata, pantas apa enggak? Makanya kalung itu kalau dikalungkan kepada orang jelek, gak enak. Ya tak biar tambah lumayan Ustadz. Oh monggo nggak apa-apa, menaikkan derajatnya. Menaikkan derajatnya. Bawahnya Mas Udin. Tingkatan belajar, ada tingkatan syariat sholat, torekot sholat, hakikat sholat. Kalau syariat di belakang itu yang belajar banyak. Kalau dinaikkan sedikit torekot sholat tambah sedikit enggak? Iya. Kalau dinaikkan pada hakikat sholat tambah sedikit. Kalau dia itu baru tingkatan di sini. Kalau dikasih hakikatnya sholat, enggak nyambung. Dia itu baru menunya pasir tapi dikasih emas. Understand? Understand? Kenapa sholat kok gitu-gitu aja? Biasa-biasa aja lah. Karena dia sudah terbiasa asal-asalan sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian dinaikkan kepada torekot sholat, kepada hakikat sholat. Apa? Ngeluh bro, ngeluh. Aku duduk tingkatannya Ustadz. Ngeluh. Makanya belajar sholat khusyuk itu sedikit apa banyak? Sedikit. Illa qalila. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Kata-kata illa itu menunjukkan sedikit. Menunjukkan sedikit. Ilmu hikmah. Maksudin bawahnya. Ilmu hikmah. Coba itu. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dipilih oleh Allah yang tersungkur, tersujud, menangis, yang khusyuk, yang mendapatkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa? Yu'til hikmata mayyasha. Bu Anis, ilmu hikmah itu diberikan kepada yang dikehendaki Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikaruniai ilmu hikmah, maka dikaruniai sesuatu yang banyak. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Khusyuk itu termasuk ilmu hikmah. Hakikat itu termasuk ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ibaratnya seperti emas, mutiara, intan tadi. Kecil tapi nilainya mahal.
2 rakaat khusyuk tapi muatannya itu emas. Kalau di bawah itu ibaratnya seperti pasir. Coba diajak sholat yang agak lama di masjid jami'. Jami' itu artinya masjid umum. Banyak mana yang ikhlas sama ngersullah? Coba itu. Seperti itu kondisi masyarakat kita itu. Makanya alhamdulillah kita punya komunitas. Kita punya jamaah, kita punya kelompok untuk mengasah dari syariat sholat menuju torekot sholat menuju hakikat sholat. Dan hukum alam, eliminasi secara natural itu pasti terjadi. Dan yang mengeliminasi itu Allah langsung. Ya, kadang pentiumnya itu enggak kuat. Kadang otaknya itu enggak kuat. Ya gimana enggak kuat? Gimana kuat? Ya Allah. Betul-betul mengejutkan loh ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang muslim. Kembali Mas Sidin. Oke, Masya Allah. Yang ada matanya tadi Mas Sidin. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi. Memberikan ilmu yang bukan ahlinya. Oke. Jadi khusyuk itu cocok-cocokan hati. Ya. Ilmu apapun. Makanya ada fakultas. Lihat saya, fak. Apa itu? Faknya. Fakultas apa? Terus nanti di balik fakultas ada jurusan. Jurusan nang diku. Kita ini sering fak sholat tapi jurusannya kemana? Apa jurusannya itu mulaku rabbihim, apa jurusannya fawailul lil musallin kita itu. Menjurus kemana ini? Apakah menjurus hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin illa alal khosyiin. Itu berat itu. Masya Allah. Silakan, kamu percaya apa tidak percaya? Kan kul aminu aula tu'minu. Ayatnya tadi surat Al-Isra kan, silakan kamu beriman atau tidak beriman. Silakan kamu percaya kepada Al-Quran atau tidak percaya Al-Quran. Silakan kamu percaya kepada sholat atau tidak percaya kepada sholat. Sesungguhnya orang yang punya ilmu, maksudnya ilmu sholat yang betul-betul sholat, ilmu Al-Quran yang betul-betul Al-Quran, itu kalau dibacakan tersungkur dan sujud. Nah sekarang enggak, dibacakan Al-Quran muntah-muntah, diru'ya. Bisa-bisanya. Ini kan bisa diartikan juga bahwa di dalam sholat kamu baca Al-Quran. Betul? Dan makmum ketika imam membaca itu kan sama dengan membacakan kepada makmum. Itu kira-kira tersungkur, tersujud. Iya Ustaz, tersungkur pula kemeng. Tersungkur dan sujud. Oleh karena itu kita bukan dikatakan utul ilma. Utul ilma itu kan yang diberi ilmu. Ingat bahwa di dalam sholat, kalau kita itu betul-betul sholat, pasti mendapatkan utul ilma, pembelajaran dari Allah. Di balik doa-doa sholat, di balik bacaan-bacaan Al-Quran itu ada utul ilma. Siapa tadi? Ulul albab. Jadi bacaan Al-Quran di dalam sholat itu harus ulul albab. Apa ulul albab? Ada zikirnya, ada tadaburnya, ada perenungannya. Itu yang menjadi ada bacaan, ada muatan. Ya Bu Edi, ada bacaan, ada muatan. Ada juga bacaan tapi kosong. Ono wangi. Bacaan tapi ngelamun kemana-mana. Itu kan bacaan yang tidak ada muatan.
jurusan, nggak ada fakultas, nggak ada jurusan. Sampean kuliah nanti, embo. Ketika ditanya fakultas nggak ngerti, jurusan yang ngerti, tanya lagi dosenmu siapa? Setan. Ya Allah, nyambung. Saya kok baru tahu itu loh Bu Anis. Tahu tadi sini. Ya Allah, kok ada hadis kalau tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu kan umum. Kok ada seperti ini itu loh. Wa wadiul ilmi bi ghairi ahlihi. Subhanallah. Kamu qallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a waz zahaba. Maaf ada sindiran. Aslinya sholat dikalungkan kepada diri kita itu cocok apa enggak kan? Kok kayaknya terlalu mahal? Jenengan pernah enggak mendengar keterangan bahwa makmum itu kalau gerakannya mendahului imam, nanti di hari kiamat mukanya seperti apa? Seperti babi, seperti serigala. Amin. Serigala kan begitu. Oh. Coba kalau bacaan lama sedikit aja mulai menggonggong, betul enggak? Aminnya yang seharusnya istajib lana, kabulkan. Amin. Aminnya itu Protestan itu. Coba kita muhasabah. Kita ini sudah dicocokkan enggak dengan sholat dikalungkan pada leher kita? Sudah cocok apa enggak? Apa kita lari? Kata-kata sabda ini kan menunjukkan bahwa kesesuaian, memberikan ilmu itu tolong disesuaikan, muqtadul hal. Kalau SD tingkatan ilmunya seperti ini, kalau SMP, SMA begini, sesuai dengan tingkatan. Ya, sholat itu juga sesuai dengan tingkatan. Zikir itu juga ada tingkatan. Jangan tahu emas itu ada tingkatan enggak? Kadar karatnya. Iman itu ada kadar karatnya? Iya. Mobil aja ada kualitas apa space ya, apa namanya? Spek. Spek ya. Ada kadarnya. Bacaan Al-Qur'an itu ada kadarnya. Nih, kadar yang berkualitas ketika membaca dan dibacakan Al-Qur'an, tersungkur, tersujud dan menangis, dan ketika menangis itu khusyuknya bertambah, itu kadarnya. Boleh saya bahasakan muatan. Karena ada muatan, akhirnya semakin yakin bahwa janji Allah itu pasti dilaksanakan. Tapi kita yang sering melanggar janji. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafula. Di sini nanti akan dihibur oleh Allah di dalam hidupnya, kun fayakunnya Allah. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an nyata, apa yang di dalam hadis itu nyata. Banyak juga orang yang sholat, zikir dan wiridan. Mana katanya janjinya itu warung saya. Mana loh? Itu kan menagih. Kan masih menagih. Ini sudah tidak menagih lagi nih. Kun fayakun ini. In kana wa'du rabbina lamafula. Karena janji Allah itu semakin nyata, berarti semakin takut. Karena semakin takut akhirnya tersungkur, tersujud, menangis. Nyata Quran ini. Bahasa Arabnya nyata Quran ini disebut ayat kauniyah, kun fayakun. Sedangkan bacaan namanya ayat qauliyah. Qauliyah sama kauniyah tidak pernah bertentangan, tapi kita hatinya sering berketentangan. Dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan ara'aital ladzi yukadzibu. Kita ini kan baca Al-Qur'an tapi yukadzibu.
Sudah baca? Iya. Tapi belum percaya. Nah, belum percaya. Kalau ini kan sudah percaya ini. Ingkana wa'du rabbina lamafula. Kenapa percaya? Ya karena terjadi ada utul ilma. Ada ilmu nanti dipraktekkan nyata. Ada ilmu dipraktekkan nyata. Akhirnya apa? Ulul albab. Ulul albab di dalam Al-Quran itu kan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu orang yang duduk, berdiri, berbaringnya itu zikir, merenung terus. Berarti muatannya itu tidak pernah putus. Dalamnya itu tidak pernah putus. Nah, kita ini sedang sholat saja dalamnya putus. Di luar sholat tambah putus. Di depan uang banyak tambah putus. Ada perempuan cantik, sebentar ya, imanku tak centang loh Dewi. Itu bukan ittaqillah haitsu ma kunta itu. Seperti ini, ya Allah. Di dalam sholat saja sering putus, di dalam zikir saja sering putus, apalagi di luar. Wong dalamnya saja putus, apalagi luarnya. Ya Allah, nemen kita ini. Ya, nemen. Coba, menangis itu kan sentuhan batin kan. Sentuhan batin. Jadi, mari panjenengan adalah saudara kita. Kenapa sih kok sampai sujud tilawah? Sudah tidak waktunya lagi bacaan Al-Quran kita nggak ada muatan. Nanti Pak Sigit, kita belajar membaca Al-Quran istiqomah. Setelah istiqomah itu kita belajar meningkat lagi. Tadi loh, mungkin syariat membaca Al-Quran, torekot membaca Al-Quran, hakikat. Nah, ini sudah bicara tentang muatan ini, hakikat, yang hakiki, muatan itu. Coba nanti yang kembali kepada Allah, badannya apa ruhnya? Hakikatnya, ruhnya, bukan badannya. Hakikat yang menghadap kepada Allah, ruhnya. Ketika zikir adalah ruhnya. Memang di tingkatan syariat ini rame nih. Pendukungnya gebiarnya luar biasa itu. Peringatan Isra Mi'raj. Giliran ayo munggah Mi'raj no sholat. Kalau peringatan Isra Mi'raj di sini. Tapi kalau sholat betul-betul sholat, toreko itu kan artinya berjalan, sholat yang berjalan. Ketika sholat itu berjalan, ruhnya berjalan, nanti ketemu hakikat yang disolati. Semakin kesini itu semakin sepi, Kalau peringatan ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram itu rame. Tapi kalau ngaji yang betul-betul ngaji satu pekan, tambah sedikit. Kalau tiap hari, tambah sedikit. Jangan melihat imannya orang muslim ketika Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat Jum'ah. Tapi lihatlah ketika sholat subuh, tambah sedikit. Oh, dinaikkan lagi, sholat tahajud. Oh, sepi. Ini motivasi buat diri kita loh ya. Diri kita itu. Kalau kerangka sholat banyak kawannya. Kerangka sholawat banyak kawannya. Tapi kalau pada hakikat sholawat sepi. Lho koncoku wingi nang ndi? Mbologur. Ya Allah, seperti itu. Hadisnya saja kita belajarnya sudah ada tingkatan. Yang tadinya cuma tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Jadi begini, kita ini dikasih ilmu, lebih dalam lagi ya, kita ini kalau dikasih ilmu, itu sering cocok apa enggak cocok ya? Kita ini kalau membaca Al-Quran sering cocok apa enggak cocok? Evaluasi, hati kita yang dipaksa cocok, apa Al-Quran yang dipaksa cocok? Kalau kita belajar, betul-betul belajar, paksakan hati jiwa kita sesuai dengan Al-Quran. Insya Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Apa yang menjadi hati kita tidak cocok, nanti lama-lama cocok. Dengan mengemis di hadapan Allah, cocokkan ya Allah. Cocokkan. Baik. Hati kita itu dengan sholat sudah gini belum? Sudah akrab gak? Nah, apa seperti air dan minyak? Apa? Kalis. Kalis. Seharusnya sholat itu meresap ke hati, aliran darah, daging, saraf, tulang. Harus. Nanti lama-lama pelan-pelan. Akhirnya diri kita berjalannya itu mencerminkan sholat. Diri kita berjalannya itu mencerminkan Al-Quran. Dan itu butuh waktu? Butuh. Butuh. Meresap itu tidak mudah, butuh waktu. Makanya diulang-ulang supaya meresap. Kalau sekali nggak akan meresap. Lihat Al-Quran, lihat Al-Fatihah. Kenapa dibaca berulang-ulang? Supaya meresap. Surat Al-Ikhlas dibaca berulang-ulang supaya meresap. Dah, pelan-pelan. Kita disuruh sujud tilawah. Itu tilawahnya biar meresap. Coba ketika ketemu sajadah, ini meresap enggak? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu meresap apa tidak itu? Amati perintah Allah berulang-ulang. Al-Fatihah berulang-ulang. Salat berulang-ulang. Itu supaya meresap. Supaya meresap. Dan meresap itu ditandai sujud. Ditandai nggak kuat, meresap itu, diulang-ulang, diulang-ulang. Nyuci ibu-ibu berapa kali nyuci itu? Nyuci sepeda motor, nyuci mobil berapa kali itu? Tahapannya itu, supaya mengkilat itu. Kamu belum baca, silakan baca lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pelan-pelan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masudin sebagai saksinya. Ada seorang sahabat yang disebut sholatnya itu jelek. Disuruh ngulangi berapa kali. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi, kamu belum sholat. Padahal sudah itu. Kata fa'ala salah samarot. Sampai disuruh ngulangi 3 kali. Itu tingkatan sahabat. Kalau kita kira-kira meresapnya suruh ngulangi berapa kali? Oke, kalau sekian kali ternyata nanti mutung enggak? Repot Islam ini. Ini loh, disuruh ulangi 3 kali inilah. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi salat, sesungguhnya kamu belum salat. Hatta fa'ala salah samarot, sampai disuruh ulangi 3 kali. Nah, orang ketika disuruh mengulang berkali-kali, ada 2 kemungkinan, mutung tambah semangat. Ya, betul enggak? Orang kalau belajarnya itu mentalnya baja, seperti karate. Karate itu kan mesti dipukul, ditendang. Kalau betul-betul belajar, ya tetap tambah. Iya.
Tapi kalau mentalnya tidak baca, dipukul, nangis, mulai. Ya Allah. Kembali besoknya itu. Kita belajar sholat itu loh. Kita belajar sholat itu loh. Sudahkah kita itu betul-betul belajar sholat? Yang kemarin kita sampaikan, kalau kita belajar Quran dan hadis, milih ayat sing sesuai dengan nafsu kita, dipilih. Sing cocok hatinya, dipilih. Hadis, dalil-dalil juga dipilih. Ya Allah. Gus Bahak dawuh, Lailatul Qadar itu kualitasnya KW-nya beda-beda. Kalau KW-nya orang awam, Lailatul Qadarnya Ramadan. Dipilih 10 terakhir. Dipilih ganjil. Ganjil itu dipilih lagi. Akhirnya kakean milih gak oleh. Tapi kalau orang soleh, para wali, Ramadannya semuanya Lailatul Qadar. Dinaikkan lagi 1 tahunnya Lailatul Qadar. Kalau kita sifati bahwa Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran, dan Al-Quran itu juga turun di luar Ramadan, berarti Lailatul Qadar juga turun di luar bulan Ramadan. Kapan itu? Ya ketika kita membaca Al-Quran, tersungkur, tersujud, menangis, yaitu bagian daripada Lailatul Qadar. Semoga dipahamkan Allah. Kembali lagi kepada kualitas tadi. Kualitas Lailatul Qadar, kualitas Ramadan, kualitas keimanan, kualitas ketakwaan. Jangan sampai la'allakum tattaqun, itu larisnya ketika bulan Ramadan. Ketika di luar Ramadan sudah tidak tattaqun. Takwa itu kan dimanapun dan kapanpun. Ittaqillah haitsuma kunta. Nanti khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat. Kalau khusyuknya ulul albab, khusyuk dalam kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kesambungan dengan Allah itu kapanpun dan dimanapun. Kesambungan itu. Nah, kesambungan itu di luar apa di dalam? Kesambungan itu di dalam. Kalau dalamnya nyambung, luarnya ngikut. Di dalam kitab Madarijus Salikin disebut unwanu dzahir tadullu alal batin. Sesuatu yang tampak pada zahir itu menunjukkan batinnya. Sesuatu yang tampak pada zahirnya itu menunjukkan batinnya. Orang jatuh cinta itu luarnya dulu apa batinnya? Kalau batinnya sudah kejatuhan cinta, lesannya aku cinta kamu, matanya lirikannya, betul, dompetnya, oh sudah, karena batinnya sudah nyambung. Kalau batinnya sudah nyambung, nanti zahirnya ngikut semua, matanya, lesannya, perhatiannya, sarafnya. Orang itu kalau jatuh cinta semua itu kan seluruh tubuh. Sekarang kita balik, orang itu kalau benci dan dendam itu kan seluruh tubuh. Nah, sholat kita ini seluruh tubuh apa separuh tubuh? Kan belum seluruh kan. Doa Rasulullah kan ngajak seluruh itu, khosya'ala kamsa'i wa basari wa mukhi wa azmi wa, itu kan seluruh tubuh itu. Sampai kepada seluruh tubuh itu. Berarti itu bicara muatan enggak? Iya. Orang itu kalau jatuh cinta, kata-katanya penuh muatan? Iya.
puisinya, puitisnya penuh muatan, iya. Justru fokus di muatan itu. Penuh muatan, apa? Menggetarkan. Menggetarkan jiwa. Sampai menulis pun juga menggetarkan, karena kekuatan jiwa itu di situ. Muatan itu. Itu Ustadz, ada truk Ustadz. Kebanyakan muatan beldos. Ya Allah, ya Allah. Baik, kita ini sholat, sering kepikiran? Ya, karena kepikiran berarti otaknya itu gak kuat kepada muatan itu. Ya Allah, jadi seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Dan mari kita kaji, rahasia doa sujud tilawah itu seperti apa? Aku sujudkan wajahku. Sebentar ya, pelan-pelan. Kepada yang menciptakan, yang membentuk, yang membuka pendengaran dan penglihatanku dengan dayanya dan kekuatan. Ini sudah bicara tentang muatan itu. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik sang pencipta. Banyak orang yang sujud tapi tidak ada muatan. Kenapa? Dalamnya, batinnya, hakikatnya tidak ikut sujud. Yang menjadikan setan lari dan menangis itu muatan batinnya ikut sujud. Sampai tadi di ayat di surat Al-Isra bahwa janji Allah itu pasti dilaksanakan. Itu muatan enggak? Ya. Dan sudah membuktikan? Ya. Bagi yang belum membuktikan pasti bertanya-tanya dan masih menagih janjinya Allah. Ini bicara muatan enggak? Ada orang yang sujudnya kosong, ada orang yang sujudnya kayak menagih utang. Semoga paham. Menagih Gusti Allah. Nanti giliran ditagih dia gulung-gulung dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, shadaqallahul adzim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.